Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali rasanya saya Rizky Amalia dapat kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Baik pemirsa, di sore yang berbahagia kali ini kita akan kembali membahas kajian dengan tema yang luar biasa sekali. Di momen yang tepat ini kita akan membahas tema yaitu mencetak generasi Robbani. Nah, untuk membahas ini tentunya saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi studio kita sekarang sudah hadir Ustadz Firdaus Essos. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Ustadz telah bersedia hadir di TVRI Bangka Belitung hari ini ya. Oke, dan tentunya tidak hanya kita berdua Ustadz ya, karena di studio kali ini pun pemirsa kita sudah kedatangan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Kereta Atas Kecamatan Sungai Selan. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Masya Allah, semangat ya hari ini ya. Kita akan mendengarkan kajian bersama dengan Ustadz Firdaus kali ini Ustadz ya. Dan tadi sudah disampaikan di awal pemirsa tema yang dibahas yaitu mencetak generasi Robbani. Mungkin ini sedikit pengantar untuk generasi Robbani ini adalah generasi yang memiliki keimanan yang kokoh, akhlak yang mulia, berilmu karakter dan juga menjadikan Al-Quran serta sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup kita. Dan tentunya tidak hanya itu, kita harus tahu nih ciri-cirinya seperti apa generasi Robbani ini Ustadz ya. Kemudian caranya gimana mungkin ibu-ibu ya. Ini kan banyak yang sudah punya anak juga, jadi harus tahu nih kita gimana sih biar ngedidik anak kita jadi generasi Robbani ini. Dan tentunya itu akan kita bahas bersama dengan Ustadz Firdaus. Silakan Ustadz. Terima kasih atas amanah dan waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang kami hormati, sahibul wilayah, yaitu Mbak Rizky Amelia ya. Terima kasih atas undangannya, waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan Mbak sama Mbak apa Ayu nih panggilannya? Mbak boleh, Ayu boleh. Jangan adik aja ya. Iya, boleh. Mbak ya, Mbak Rizky Amelia bersama kru-kru yang lain. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. TVRI Bangka Belitung semakin jaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga tetap bermutu pada zamannya. Amin, amin. Terima kasih Ustaz doanya. Jangan lupa itu juga the power mak-mak nih, Masya Allah. Ngeliat mak-mak ini kayak mak-makku juga ya. Sebagian adik ayu ya dari Majelis Al-Hidayah Desa kolaborasi nih Bu ya. Ya. Kolaborasi dari kereta atas dan kereta bawah. Oh. Ya, ini dua desa berkumpul ya? mbak-mbak nih. Ibu-ibu nih ya. The power mak-mak, mudah-mudahan mereka sehat selalu. Amin. Laki sehat Bu. Alhamdulillah. Udah ada makan untuk malamnya? Udah ya. Berarti sukses insyaallah ya. Sukses di rumah juga sukses di luar. Mudah-mudahan selalu keluarga yang sakit dipersembuhkan. Menjadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita mengucap pujian syukur atas nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berada di TVRI, rumah kita ini Bu ya. Rumah kita TVRI Bangka Belitung dalam rangka Lentera Kolbu. Ya. Alhamdulillah ini salah satu anugerah bagi kita bisa berkumpul, bisa bermuajah dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan Allah ridhokan perjalanan kita. Kita pun baliknya nanti dengan keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Selamat dan salam selalu kita hanturkan pada orang yang mulia yang kita nantikan pertemuan dengan beliau. Manusia yang paling mulia, manusia yang penutup para nabi, manusia yang diagungkan di dunia dan akhirat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak lupa juga pada sahabatnya, pada keluarganya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sepatutnya kita memperbanyakkan selawat, Bu ya. Karena selawat adalah salah satu penyatu kita dengan Nabi Muhammad. Kita berperbanyak selawat dengan Nabi Muhammad, maka Nabi akan kenal dengan kita. Apabila kita jarang menyebut nama beliau, beliau pun tak kenal dengan kita. SKSD nanti di akhirat kan, Nabi, ini umatku, ini umatmu Nabi. Siapa namanya? Halimah. Kata Nabi, jarang salawat sama saya. Jadi salawat ini salah satu penyatu kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma dalam salat saja, dibiasakan setiap hari. Setiap hari, setiap keadaan, sehingga rasa kita dengan Rasulullah itu menyatu. Maka sahabat, banyak sahabat Mbak ya, dalam sejarah bahwasanya ketika meninggalnya Rasulullah, dia tidak bisa lagi azan. Mungkin familiarnya cerita ini terjadi dengan sahabat Nabi dari hamba sahaya dengan kulit hitamnya, cuma putih ketika senyum, Bu. Saking hitamnya, dari kepala sampai ujung kaki. Hitam itu Bilal bin Rabah. Beliau hamba sahaya yang pertama kali mengaku akan kenabian. Beliau tidak bisa lagi azan ketika Nabi Muhammad wafat. Setiap beliau azan, setelah Nabi, azannya nggak sempurna, nggak sampai. Saking rindunya Rasulullah, dia pindah ke negara Syam. Mungkin sekarang Yordania, Palestina, ya, Suriah. Dulu Syam. Jadi negeri Syam beliau, supaya apa? Supaya dia tidak terbayang lagi dengan Rasulullah, tapi dia nggak bisa lagi. Maka setelah lama beliau ke negeri Syam, Bilal bin Rabah ini karena kangen dengan Rasulullah, dia ziarah ke Mekah, ke Madinah. Di Madinah beritanya sudah nyebar. Sudah nyebar di seluruh wilayah bahwasanya akan datang orang yang mulia, sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Semua sahabat berbondong-bondong untuk menyambut kedatangannya. Kenapa? Ini orang mulia. Kata Rasulullah, Bilal itu orang yang ahli surga, tetapi sendalnya pertama kali masuk surga dibanding Bilalnya. Dengan asbab dia tukang azan. Maka alhamdulillah Ibu, yang lakinya tukang azan, anaknya tukang azan, insyaallah dia akan bersama dengan Bilal di surga nanti. Amin ya rabbal. Sehingga suatu hari Bilal infonya mau ke Madinah, dia sudah mau berangkat, langsung disambut oleh para sahabat. Makanya di suatu keadaan Abu Bakar meminta tolong supaya Bilal azan. Kedua, Umar nggak mampu juga. Ketiga, Utsman bin Affan nggak mau juga. Keempat, Ali bin Abi Thalib juga nggak mau untuk azan. Maka datanglah yang namanya cucu Nabi, Hasan dan Husain. Maka dalam sejarah, Hasan itu seperti miripnya Rasulullah. Dari mulai kepala sampai dada itu mirip Rasulullah. Kalau Husain itu dari dada sampai kaki itu mirip Rasulullah. Makanya, wahai pamanku, kata Hasan dan Husain, maukah kamu azan untuk saya? Apa yang terjadi? Bilal mengeluarkan air mata. Kenapa? Dia tidak sanggup untuk menolak permintaan cucunya orang yang paling dia sukai, yang paling dia cintai, itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga zuhurnya Bilal bin Rabah itu azan. Ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya terdiam. Kota Mekah itu terdiam. Mungkin ibu-ibu yang lagi nyusu anaknya terdiam. Anaknya pun juga terdiam. Bapaknya lagi nyakul, mungkin tangkul nggak sampai ke bumi. Itu saking rindunya. Apakah makanya ketika itu agak meriah juga, bahwasanya di keadaan itu banyak para sahabat tanya, wahai sahabat, apakah Rasulullah masih hidup? Tidak. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya yang tukang azan ini Bilal. Ketika Bilal azan pasti ada di samping itu Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita di sini menjadi seperti Bilal bin Rabah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mbak Aliyah, Mbak Rizky bersama rekan-rekannya, makasih. Jadi di sini kita dari Kementerian Agama Bangka Tengah, Penyuluh Kecamatan Sungai Salan, kami diamanahkan dari Kementerian Kemenak untuk bisa hadir di sini, alhamdulillah ya. Jadi tema kami ini sebagai awal itu mencetak generasi yang Rabbani. Iya. Ya mungkin kemarin tuh kami judul kolaborasi orang tua dengan guru. Ya, karena kita ngambil momen itu mungkin sekarang 24 Juli. Kemarin di tanggal 13 kita
penerimaan santri baru ya. Iya, Ada betul. yang baru mulai masuk. Mm-mm. Itu momen itu luar biasa Bu ya. Jadi ketika pendidikan awal karir anak kita ini Mm. mungkin ada suka dan dukanya. Iya, betul. Apalagi ibu-ibu yang merasakan anaknya TK itu. PAUD, Masya Allah ya. Yang baru masuk Baru ya. masuk ya. Ibunya nangis, anaknya nangis. Dua-duanya malah nangis jadinya ya. Ya Bu ya. Heeh. Betul nggak Bu? Ada sebagian anak yang mandiri nggak mau ditunggu Bu, ibunya. Hmm. Saya sudah bisa. Ada sebagian lagi ibunya nggak boleh keluar. Harus Jadi ikut. kalau dia noleh keluar harus ada ibunya. Betul. Bahkan sebagian mak-mak di kampung itu dia pun sekolah TK Bu. Biasa bekalnya untuk anak, Heeh. buat dua Buat untuk dua ibunya. Jadi itu adalah suka dan dukanya. Heeh. Tidak, itu baru sekat SD-nya atau TK-nya. Ada juga, Masya Allah, suka dan dukanya ketika kita menghantarkan anak kita ke pesantren. Iya. Mungkin sebagian pesantren yang tidak bisa dikomunikasikan, mungkin dengan jeda beberapa bulan, banyak orang tua yang menangis. Iya. Banyak menangis, rindu dengan orang tuanya. Itu ujian. Iya. Itu ujian. Kenapa? Kita awal untuk mencetak generasi yang Quran. Yang lebih dekat dengan Allah. Bukan arti kata, mudah-mudahan dengan diletakkan seperti itu, mereka lebih bisa memfilterkan pergaulan mereka. Iya, betul. Minimal mereka di pesantren itu bisa menjaga sholat 5 waktunya, berteman dengan Al-Quran, berteman dengan hadis, berteman dengan orang-orang yang berdalamnya imam penuntut ilmu. Iya. Itu. Jadi anak ini luar biasa ya. Banyak anak, banyak rezeki kata orang. Tapi terkadang banyak juga anak menjadi bumerang bagi kita. Makanya anak ini anugerah. Makanya ketika kita diamanahkan anak Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaganya. Bukan cuma menjaga daripada mereka tidak sehat, tapi menjaga juga mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mungkin ada metode. Pertama, metode orang tua supaya mencetak generasi yang berbani. Kedua, metode itu kerjasamanya orang tua dengan guru, dengan ustadznya, dengan pengajarnya mencetakkan generasi yang Quran. Iya. Mungkin yang pertama, sebagai orang tua kita harus menjaga yang dalam Al-Quran itu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halan thayyibah. Wala tabi'u khutuwati syaitan. Kata Allah, wahai manusia, semua manusia baik yang mau yang non-Islam ataupun yang Islam, makanlah dari bumi apapun dari bumi itu dengan cara yang halal, yang baik. Karena makanan yang halal itu adalah salah satu ajang untuk membentukkan karakter anak. Iya. Jika anak itu dibentuk daripada daging yang kurang baik, itu akan menimbulkan anak itu juga kurang baik. Karena tidak mungkin bibit yang tidak unggul bisa menghasilkan buah yang unggul. Tidak mungkin. Maka sebagai orang tua kita harus menjaga pola itu Bu ya. Terutama kali laki-laki. Suami kita. Karena suami kita yang mencari nafkah. Suami kita yang mencari nafkah siang, malam, pagi, petang. Didoakan. Didoakan orang laki-lakinya. Jangan dimarah. Suaminya pagi pulang sore mukanya cemberut gitu ya. Kata suami lebih baik keluar baik ya. Ya, makanya kalau yang ada kata suaminya kerja, sambut dengan tangan terbuka. Ya enggak? Lihat bekalnya masih ada enggak? Kalau ada berarti makan kan, kalau enggak ada kan? Nah, kalau ada berarti enggak makan, berarti makan nasi padang lain nih. Maka sambut suaminya. Ketika suami kita sudah jelas ya. Sudah jelas mencari rezeki yang halal, yang baik, yang thayyib. Bagaimana kita sebagai ibu mengelolanya? Dalam arti kata, bagaimana dengan kadar airnya? Bagaimana dengan gulanya yang banyak semutnya? Sehingga tercampur dengan makanan yang halal tadi, itu semua harus dipelajari dengan ilmu semua. Maka saya yakin mak-mak di sini pasti mengetahui semuanya. Nah, itu sebagai kita orang tua menjaga makanan dari makanan yang haram. Karena kata Rasulullah, kullu lahmin nabata minal haramin penaruh alabi. Setiap yang tumbuh dari benda yang haram, neraka itu lebih utama. Maka kita harus menjaga, walaupun cuma hanya sebutir buah. Walaupun hanya sebutir lengkeng. Jika ketika anak kita ke rumah, ketika di rumah bawa benda yang bukan yang kita beri, itu harus ditanya Bu. Dari mana bang boleh ini? Dari mana hasil ini? Dari mana dapat ini? Kita harus
kata orang kampung itu juat. Kenapa? Untuk menjaga mereka. Terkadang kita nggak tahu kerjaan anak kita di luar sana apa. Mungkin dia nyolong mangga tetangga, mungkin kan? Ya enggak? Karena dari itu harus kita awasi mereka. Berarti pergaulannya kurang baik gitu. Makanya suatu cerita, kita kenal Imam Syafi'i, Bu. Kenal nggak Imam Syafi'i? Di mana kenalnya? Di Transmart. Imam Syafi'i itu sosok imam yang terbesar, yang banyak pengikutnya khususnya di Indonesia. Imam Syafi'i ini Bu Rizky, dia orang tuanya itu orang yang kurang mampu. Namanya Muhammad Idris. Muhammad Idris, beliau tinggal di suatu kampung dengan kelaparan yang luar biasa, jadi beliau tuh ke sungai. Ketika ke sungai, Muhammad bin Idris ini melihat buah apel. Sebagian ulama mengatakan itu ada buah delima. Kita ambil buah apel lah. Karena kan kita nggak tahu juga buah delima kayak mana ya. Buah apel, spontan dia makan. Buah apel itu dia makan. Setelah setengahnya dia makan, dia baru sadar. Ini bukan hak saya, kata Muhammad Idris. Ayahnya Imam Syafi'i. Lalu dia langsung menangis, menyesal atas perbuatannya. Jadi salah satunya kata Muhammad Idris, saya harus mencari ridho pemiliknya. Harus meridokan dan mengikhlaskan apa yang saya makan. Lalu dia melusuri sungai. Biasanya ke kilir, dia ke hulu. Dia melawan arus air. Setelah perjalanannya yang panjang, Muhammad bin Idris menemukan buah kebun punya Pak Tani. Ternyata betul, ini buahnya, buah apelnya. Lalu ketemu dengan pemilik kebun, dia berkata, wahai Tuan, saya Muhammad Idris, tinggal di dusun ini, tak sengaja makan apelnya. Kata Tuan tuh, di mana kamu dapat apelnya? Terbawa arus air. Dan saya mau minta ridho, apel, minta ridho. Apa kata tuannya? Wahai Muhammad Idris, saya tidak bisa meridokannya, nggak mudah seperti itu. Sebab ini apel saya. Jadi apa yang harus saya lakukan, kata Muhammad Idris? Kamu harus menjadi tukang kebunku selama 1 bulan. Tanpa digaji, cuma dapat makan. Dengan sukarela, dengan ikhlas, supaya mendapatkan keriduan dan keikhlasannya, maka Muhammad bin Idris bekerja selama 1 bulan, siang malam kerja. Di akhir hari terakhir, dia menjumpai tuanku. Wahai Tuan, saya sudah bekerja selama 1 bulan. Mohon diikhlaskan apa yang saya lakukan 1 bulan yang belakang tadi. Kata tuannya, nggak bisa. Masih ada 1 persyaratan lagi. Bingung Muhammad Idris. Apa wahai tuanku? Kamu harus menikahkan anakku. Siap? Nah, mumpung gratis ya, Bu ya. Mumpung gratis nih. Karena mahar sekarang luar biasa, Bu ya. Dekornya sekian gitu. Ngantar kata teman, ngantarnya 50 bisa-bisaan 100 juta nih kan. Ya. Jadi Muhammad Idris siap. Tapi mohon maaf Muhammad Idris, kata punya kebun. Anakku tuli, buta, bisu, cacat. Kebayang. Tuli, buta, bisu, cacat. Bagaimana ini akan menjalani kehidupannya? Kalau kamu mau, kamu nikah dengan anakku, maka saya ikhlas apel yang kamu makan 1 bulan yang dahulu. Dengan ikhlas, Muhammad bin Idris mengiyakannya. Spontan ibu-ibu, di kebun itu, langsung dia melakukan akad nikah. Mudah Bu ya? Itu orang alim Bu ya? Akad nikah, langsung melakukan akad nikah. Lalu ketika akad nikah, wahai Muhammad Idris, kata mertuanya, istrimu ada di rumah itu, di bilik, di kamar itu. Langsung Muhammad Idris menemui kamarnya. Ketika dibuka, Assalamualaikum, ya zaujati, wahai istriku. Waalaikumsalam, ya zauji, wahai suamiku. Pernah Bu manggil gitu? Abang, Bu ya. Supaya lebih pembaharuan rumah tangga. Kakak, jangan dipanggil amat, misalnya kan. Kurang, Bang. Dayat, misalnya. Kurang, panggil abang, kakak. Itu bisa memperbaharui rumah tangga kita. Ya, dengan panggil itu mungkin ada masalah bisa tersentuh. Jadi ketika Muhammad bin Idris ke kamar, dia terkejut, Bu. Waalaikumsalam. Langsung buka pintunya. Yang di depan itu cantik, putih.
bisa ngomong, kadang mengucap salam tadi kan, membalas salam tadi, lompat dia lari ke mertua. Wahai mertua, yang mana yang anak mertua ini? Namanya Halimah kalau nggak salah ya. Mana mertua? Itu di kamar itu? Enggak. Dia nggak tuli, nggak bisu, nggak buta, nggak lumpuh. Itu siapa? Itulah anak saya. Butanya kata mertuanya, dia tidak melihat benda-benda yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya dia tidak memakan apapun yang mulutnya itu tidak memakan apapun yang dari yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Kakinya dia tidak melangkah daripada langkah yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu istrimu. Dengan senang hati rumah tangga, maka lahirlah yang imam besar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bu sekilas penghantar untuk sesi kita pertama ini. Oke, baik. Berarti memang di awal tuh untuk mencetak generasi Robani ini harus dari orang tuanya terlebih dahulu ya, terutama dari bagaimana cara kita memberikan makanan terutama kepada anak kita itu harus dari hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi gitu, hal-hal yang halal ibaratnya kayak gitu ya, ibu-ibu ya. Baik, Ustadz beserta ibu-ibu yang hadir di studio serta pemirsa yang sedang menyaksikan melalui layar kaca Anda, kita akan kembali membahas terkait tema mencetak generasi Robani tapi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Baik, nah tadi kita sudah dapat awalan ya terkait bagaimana mencetak generasi Robani bersama dengan Ustadz Firdaus dan juga bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Kereta Atas dan juga Bawah tadi ya. Ternyata ada gabungan ya, atas bawahnya digabung hari ini datang ke studio kita. Oke, nah Ustadz selanjutnya masih membahas terkait generasi Robani ini Ustadz. Tadi kan dari Ustadz udah disampaikan kita apa yang kita kasih ke anak itu akan berpengaruh gitu ya. Mungkin selanjutnya akan kita tanyakan karena kan sekarang anak-anak tuh dididiknya nggak hanya di rumah, ada juga instansi pendidikan resmi gitu ya Ustadz ya. Nah ini kolaborasi antara keduanya dan juga masyarakat untuk mencetak generasi Robani itu sebetulnya seperti apa Ustadz? Silahkan. Ya, makasih Mbak Rizky atas waktunya. Jadi untuk menyempurnakan penyampaian yang pertama tadi, jadi metode yang kedua yang harus kita pahami itu adalah mencetak generasi yang soleh dan soleha itu ketika dini biasakan untuk ibadah, kenal dengan tauhidnya. Bu ya, wujud dan bako itu perkenalkan Bu. Minimal mereka itu ada doping kebaikan dalam tidurnya. Minimal ketika sebelum tidur baca doanya, apal doa mau tidur Bu? Hafal ya. Jangan langsung sikat gigi sambil main HP, scroll HP kan. Setidur lah. Setidur jadi mimpi kejar hantu Bu. Ya, minimal kita harus menjaga itu. Jadi anak yang masih kecil itu minimal kita tanamkan tauhid ibadahnya. Ya, ibadahnya. Dan yang harus kita lakukan itu juga mendoakan mereka. Jangan sampai mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Terkadang kita orang tua saking keselnya dengan anak, sumpah serapah itu keluar dari mulut kita. Itu doa Bu. Doa. Ketika kata ulama, ketika doa orang tua ke anak itu 7 lapis langit itu terbuka. Itu pasti terkabul. Cuma cepat lambatnya. Allah kabulkan. Maka jangan sampai mengeluarkan kalimat yang bisa mencelakakan anak kita. Terkadang anak itu kesal juga kan. Karena kekesalan anak itu jangan sampai kita melimpahkan kalimat yang tidak baik. Itu akan menjadi penyesalan bagi kita nanti. Itu tadi sebagai metodenya kita kasih makan yang halal, didik mereka dengan ilmu tauhid sejak dini. Terus kita biasakan mereka beramal ketika masih kecil, ajar ke salat, ke masjid. Cuma maaf, bapaknya nyak juga Ibu. Bapaknya
ke masjid, nih 2.000 uangnya. Bapaknya masih pakai kolor, ngopi depan teras. Azannya sudah mengumandang, bapaknya masih gaya yang sama. Anaknya pulang dari masjid, bapaknya masih gaya yang sama. Itu contoh yang tidak baik untuk anaknya. Itu yang pertama, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jika anak kita sudah memiliki pendidikan, maka ini harus yang kita kolaborasikan dengan guru-guru kita, dengan anak, dengan ustadz ataupun dengan pengajar kita. Maka pertama yang harus kita bangun, komunikasi yang efektif dengan guru-guru. Tanya perkembangan anak kita. Nggak masalah juat, nggak masalah banyak omong, banyak pertanyaan. Yang penting kita ingin terbaik untuk anak kita. Maka kita sebagai orang tua, bangun komunikasi dengan gurunya. Anak saya sudah sampai mana ibu kemajuannya? Minimal kalau di kami itu bu, ada buku mutabaah namanya. Jadi di tempat lembaga kami itu ada buku mutabaah, di mana orang tua tahu perkembangan anaknya. Ngajinya sudah sampai mana, hafalannya sudah sampai mana. Jadi mereka itu bisa membimbing mereka untuk pengulangan di rumah. Itu cara kami membangun komunikasi dengan orang tua. Ya, itu kita harus membangun komunikasi dengan guru-guru. Yang kedua, kita harus satu misi dengan guru. Jadi ketika guru mengarahkan kebaikan, dengan seandainya itu baik, jangan dibantah. Sebab itu bisa mengurangi semangat guru dalam mengajar anak-anak kita. Yang ketiga yang harus kita bangunkan juga, yaitu saling menguatkan. Ini yang harus kita praktekkan. Harus menguatkan satu sama lain, orang tua dengan guru, wali santri dengan ustadznya. Saling menguatkan, jangan saling menyalahkan. Ketika anaknya, soalnya bu ya, anak itu kan itu bervariasi. Betul. Dia pintar ngaji, tapi hafalannya kurang. Jadi emang anak-anak itu emang banyak karakternya. Beda-beda. Jadi ketika harapan kita anak kita harus menjadi ustadz, ternyata harapan itu tidak tersampai, yang disalahkan gurunya. Ketika anak kita harus tahun ini monokosah, ternyata kualitas anak kita tidak bisa diharapkan, belum bisa, sehingga guru nih salahkan. Maka bangun komunikasi dengan gurunya. Ketika ada guru salah, ditegur. Terkadang anak-anak ini harus pintar juga ibu. Karena dia tuh terkadang anak-anak ini bisa membicarakan lembaga ataupun gurunya di depan orang tuanya. Betul. Bahkan terkadang ada juga yang ditambah-tambah. Kalau ibuku ngomong kayak gini, kata mak kah, wajar lah. Guru kayak ya, nyalaki kayak ya lah, maknya kayak ya lah. Itu langsung turun-temurun kena. Jadi kita sebagai orang tua harus bijak, minimal nasihatkan mereka. Dia boleh dek, dia boleh kakak, dia boleh yuk. Kayak guru kayak itu. Guru itu orang baik, dia mengajar kebaikan. Harus jadi penengah. Ya, harus jadi penengah, jangan jadi menjadi pemanas untuk anaknya. Betul mang, mak katanya. Ibu katanya. Guru kami kayak ya mang. Sumpah serapah untuk kami. Minimal kita komunikasi dengan gurunya. Betul bu. Ibu ada ngomong kayak ini. Soal yang tersampaikan ke kami itu sini. Sehingga komunikasi dengan orang guru itu efektif. Tidak ada salah satu sama lain. Itu bu mungkin bu untuk kerjasama antara guru dengan orang santri, wali santri ataupun yang lainnya. Oke, baik. Nah kalau seandainya untuk masyarakat sekitar sendiri Ustadz, karena kan kita tahu ya untuk mendidik anak tuh kita harus membangun lingkungan yang baik juga. Betul nggak ibu-ibu ya? Seperti itu ya. Nah kalau dari pandangan Ustadz sendiri nih, masyarakat yang ada di sekitar rumah kita misalnya itu, nah mereka harus seperti apa sih biar kita bisa sama-sama kolaborasi gitu, generasi muda yang ada di kampung kita misalnya, biar semuanya tuh sama bisa mencetak generasi robani gitu. Jadi salah satu juga faktor dalam pengaruh anak itu pergaulan juga ya. Iya, pergaulan betul. juga temannya. Minimal kita harus kepo sedikit bu ya. Karena dunia digital sekarang ini luar biasa. Karena sekelas anak TK pun sudah dibeli gadgetnya. Iya. Paketnya sudah dibeli. Karena banyak orang tua ngomong, Pak Ustadz, tolong anakku ini sering main HP. Maaf bu, yang beli HP siapa? Ku lah Pak Ustadz. Yang beli paket ayahnya. Soal kalau dia dibeli paketnya, anaknya itu merontak, nangis, marah. Jadi maaf, yang salahnya siapa kira-kira? Iya. Kalau disalahkan anak, gadgetnya orang tua yang memfasilitasinya, paketnya orang tua yang membelinya. Maka minimal kita harus kepo dengan HP anaknya. Dengan siapa dia berteman? Dengan siapa dia berteman,
dengan siapa dia berkomunikasi, karena mohon maaf, dunia media sekarang ini aurat terbuka, tanpa dia tuh follow dengan siapa, artis-artis mana yang dia ikuti. Iya. Terkadang ketika dia menyukai seorang artis, gayanya ngikut. Bajunya Yogensi, lo bisa lihat gue gitu kan, bajunya. Itu harus kita awasi anak-anak kita. Makanya Ali bin Abi Thalib memberi metode, Bu ya. Nama metode itu 3x7. Berapa, Bu? 21 ya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memberi metode untuk mendidik anak. Terkadang orang tua itu kan memang agak ada kesibukan masing-masing. Iya. Maka Sayyidina Ali memberi metode 3x7. Berapa, Bu? 21 ya. 1 tahun sampai 7 tahun jadikan anak seperti raja dan ratu. Jadikan. Arti kita itu budak beliau. Kita nih arti budak beliau, budak mereka, apa yang mereka beli sekira kita mampu beli. Dia mau ini sekira kita mampu beli. Itu 7 tahun, 1 tahun sampai 7 tahun. 8 tahun kata Sayyidina Ali, 8 tahun sampai 14 tahun, jadilah mereka tahanan. Mohon maaf, sholatnya diperhatikan. Auratnya diperhatikan. Temannya dengan siapa harus diperhatikan. Harus kepo, Ibu. Jangan sampai kita nanti penyesalan ketika di akhir. Anak saya dengan teman sama kita dari awal kita tidak mengawasi mereka. Nah, kata Sayyidina Ali, yang ketiga, ketika umur 15 tahun sampai 21, jadikan mereka seperti teman. Ya, seperti teman. Dianjak. Apalagi anak itu perempuan ya. Minimal yang nama anak-anak remaja itu dia rasa ingin tahu itu luar biasa. Iya. Bahkan ia ingin mencoba yang tidak pernah dicoba. Betul. Ya. Nah, kita juga di bimbingan remaja sekolah di SMA atau SMP. Jadi mereka itu ingin melakukan perbuatan yang belum pernah mereka lakukan. Rokok. Ya. Maaf, sebagian sabu. Nauzubillah min dzalik, anak-anak kita kan. Nah, jadi jadikan dia teman, Bu. Komunikasi. Minimal ketika mereka main HP, kepo sedikit. Ayo nonton apa yuk? Enggak. Kurang bagus yuk ini. Yang lain baiklah, yang artis yang jadi panduan, ustadznya mana yang baik, temannya mana yang baik. Minimal kita harus kepo begitu. Iya. Jadi ada pendekatan kita. Mungkin anak itu lebih dekat dengan ibunya. Ya enggak? Cuma ibunya harus menjaga emosinya. Mak-mak nih kan luar biasa ya. Bukan istri saya juga begitu. Emosinya mudah naik gitu. Terkadang bingung juga Iya. ya, susah untuk mengaplikasinya dalam kehidupan. Tapi minimal kita harus menjaga emosi kita. Karena anak itu kan memang harus kita jaga gitu. Iya, betul. Itu metode dari Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib. Oke. 3x7. Ya, berarti peran orang tua tuh sangat penting Sangat sekali penting, Ustadz sangat ya. penting. Tadi orang tua harus komunikasi ke guru kalau lembaga pendidikannya, kemudian pergaulan ke masyarakat pun itu orang tua juga nih harus punya kendali, ngawasin anak berteman sama siapa, bentuk pergaulan di luarnya seperti apa, begitu ya ibu-ibu ya dan juga pemirsa. Nah, kita akan kembali membahas topik terkait mencetak generasi robani ini Ustadz dan juga ibu-ibu serta pemirsa, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Baik pemirsa beserta Ustadz dan juga ibu-ibu yang hadir di studio kali ini, di segmen ketiga kita akan masuk ke segmen untuk tanya jawab nih Ustadz ya. Kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Desa Kereta Atas dan juga Bawah untuk bertanya. Kira-kira sudah disiapkan pertanyaannya ibu-ibu? Sudah ya, oke langsung saja kita ke penanya yang pertama, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Ustadz? Boleh Silakan. dong ya. Boleh. Ini kan anak-anak kita ya, ini kan pertama-tama masuk pesantren, apa amalan-amalan buat orang tua yang ketika anaknya masuk pesantren itu biar di rumah itu tenang buat orang tuanya kan? Sebagai pembantunya itu Ustadz. Ya itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Boleh langsung saja Ustadz dijawab. Kayak curhat ibu ini kayaknya. Iya. Oke. Pendek, padat tapi. Iya. Pengalaman pribadi Pengalaman kayaknya Bu ya. Masya Allah ya. Jadi ini bukan pengalaman pribadi, juga pengalaman kami ya, walaupun Oke. anak kami baru TK kan. Jadi itu luar biasa ya. Luar biasa tantangan seorang orang tua ketika pengantaran anak itu ke pendidikan khususnya pesantren. Karena kalau aliyah ataupun SMA itu mungkin dia pulang ke rumah. Jadi amalan yang paling abdol, karena Ayu saya juga begitu. Kakak iparnya di depan dengan kursi yang satunya, yang Ayunya di belakang. Karena anaknya pesantren. Jadi hampir 1-2 minggu dia sedih. Nggak makan, nggak minum ya. Cuma aku beri nasihatnya. Kalau amalan itu perbanyakan sabar. Ya itu jelas itu. Kalau aku pandangan motivasiku, yuk anak kita ini sekarang lagi berjuang. Lagi berjuang untuk menempuh pendidikan yang baik. Jadi minimal kita doakan mereka. Kalau Ayu seperti ini, seolah-olah mereka di sana pun akan sedih. Tapi kalau Ayu dan Abang gembira, beraktivitas seperti biasa, insya Allah mereka pun akan terkontak batin dengan orang tua di rumah. Perbanyakkan sabar, doakan mereka. Anggap mereka itu berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Kita bersyukur di Bangka Belitung banyak pesantren. Mungkin 1 bulan bisa ketemu. Ya. Kita bagaimana dengan perjuangan ibu-ibu yang anaknya di Dalwa, di Aceh. Ya, santri kita ada yang ke Aceh. Sudah hampir 3 tahun nggak ketemu. Cuma komunikasi video call. Jadi mereka lebih besar perjuangannya. Makanya kita bertanya dengan ibunya. Bagaimana perasaan, katanya kalau mau mengikuti perasaan, saya tarik anaknya. Tapi karena mereka ingin kehidupannya lebih layak ke depannya, saya perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa, perbanyakkan salawat, istighfar. Yang jelas kita yakin mereka menempuh pendidikan ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk orang tuanya di akhirat nanti. Apalagi ibu ya, anaknya penghafal Al-Quran, Masya Allah. Dalam satu hadis itu, anak yang menghafalkan Al-Quran, dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya sebanyak 10 orang. Itu jelas. Jadi bahagia kita anak kita pesantren. Itu suatu anugerah. Karena banyak yang mau pesantren, maaf orang tuanya ekonomi nggak mampu. Ada orang tuanya mampu ekonominya, anaknya juga nggak mau. Jadi ketika anak kita pesantren, itu luar biasa. Maka harus kita motivasikan. Jadi sekira-kira dia mau berhenti, apa yang Ayu nak? HP beli. Minimal mainnya ketika libur kan. Mau beli motor beli. Tapi kok syaratnya harus pesantren. Harus pesantren. Minimal kita harus menggoda mereka supaya balik lagi ke pesantren. Itu amalannya. Maka perbanyak doa ya. Makanya saya sering sampaikan dengan istri, ketika pengantaran anak-anak ke sekolah, baik ataupun TK SD, pegang ubun-ubunnya ketika dia salim, pegang ubun-ubunnya. Allahumma faqih fiddin wa ayu ilmu bitta'lim. Ya Allah, pakamkanlah mereka dengan ilmu dan bisa mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Itu doa. Doa ibu itu luar biasa, saya sampaikan tadi. Itu bisa menembuskan 7 lapis langit. Tapi terkadang agak lambat ya terkabulnya. Ada apanya, anakku masih idiot gitu. Insyaallah Allah akan memberikan kebaikan dan jalan yang terbaik untuk mereka. Itu doa kita, Bu. Supaya memuaskan Bu ya. Oke, baik. Bagaimana Ibu? Sudah ya jawabannya ya? Ustadz. Oke, baik, kita langsung ke penanya kedua. Boleh silahkan Ibu. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim Islamiyah Desa Kereta. Mohon jawaban pertanyaannya Pak Ustadz, minta jawab pertanyaan. Begini Pak Ustadz, kan anak-anak kita sudah mulai beranjak dewasa. Gimana cara kita mendidiknya biar lebih yang terbaik lah dalam segi agama maupun dalam segala halnya. Karena anak-anak sudah mulai dewasa. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pakai metodenya Ali bin Abi Thalib ya. Kita menggunakan metode 3x7 tadi. Berarti anak ibu kita kan udah SMA ya. Artinya udah jelas sudah disampaikan. Ketika SMA itu rasa ingin tahu itu luar biasa. Ya. Lihat teman merokok, apalagi bapaknya merokok, ingin mencoba merokok. Awalnya pakai daun pisang. Daun pisang, terasa enak. Maaf, mungkin sisa dari bapaknya di rumah. Ketikalah punya uang, belinya per batang. Ketikalah udah banyak uang, apalagi orang tuanya ngerokok kan. Ini rokok Surya ini 7 pacak 6. Ini dia pertanyaan nih. Ataupun rokok bapaknya biasanya masih 5 batang dalam kotak, ternyata masih 3 batang. Ya, itu harus dipertanyakan. Jadi, kita pakai metode Ali bin Abi Thalib. Pendekatannya jadikan mereka sahabat. Tapi ini kan kami belum mengalami Bu ya, belum mengalami. Cuma tetap kami kan ada anak didik tuh. Tetap tanya jawab dengan mereka. Tapi mudah-mudahan bisa kami aplikasi dalam kehidupan kami ke depan. Cuma yang jelas dekatkan mereka, curhat sama mereka. Tanya apa keluhannya. Bang, apa yang dapat di sekolah tadi. Jadi ketikalah terbiasa, mungkin kita awal-awal agak minder, pasti minder, apalagi seorang bapak kan. Mungkin ibu ketikalah memang dekat dari awal, mungkin mudah komunikasinya. Tapi kalau bapak itu agak sulit membangun komunikasi yang dekat dengan anak. Khususnya ibu. Aku yakin kalau anak itu lebih dekat ke ibu. Tanya apa yang mereka menjadi keluh kesah mereka dalam pendidikan. Katanya, Mak, HP ku ini agak kecil, RAM. Jadi untuk mengumpul file-file dari sekolah itu sudah berat. Kita usahakan nanti. Ataupun pergaulannya, maaf, mungkin dia sudah mau mengetahui dengan lawan jenisnya. Sebagai SMA, kita arahkan. Siapa abang yang dekat ke abang nih? Siapa yuk yang dekat ke ayuk nih? Si A. Lah baiklah ikat pacaran, apalagi jenjangnya maaf mau pernikahan kan. Iya. Bangun dulu komunikasinya. Usahakan dulu untuk pendidikannya lebih baik. Jadi ketika pendekatan kita menggunakan metode Ali bin Abi Thalib tadi, insya Allah ada keterbukaan kita dengan anak kita. Mungkin awal-awal susah Ibu ya. Saya yakin susah. Cuma dengan terbiasa, dia main HP di teras, kita dekatkan saja. Apa gawe ada? Apa gawe ayu? Dekat, tanya apa, lihat HP-nya, apa yang mereka lakukan. Minimal kita bisa mengawasi apa yang mereka lakukan di HP-nya. Gadget itu luar biasa Bu ya. Dulu itu zaman-zaman kami mungkin pengaruh pergaulan itu di luar, di luar rumah. Sekarang anak-anak ini bisa melakukan maksiat dalam kamar. Apalagi maaf yang game-game online, pinjaman, pinjol, ya. Auzubillah. Maka kita harus jaga. Minimal kita harus tahu password HP anak kita. Minimal kita bisa lihat-lihat lah kan, apa yang mereka telusuri di Google mereka, di Chrome mereka. Karena kita takut kita kecolongan untuk itu. Itu Bu, sekarang pertanyaan. Perbanyakkan doa Bu ya, perbanyakkan doa. Oke, baik. Dari Bu Yuli tadi saya rasa banyak yang relate ya Ustadz ya. Nantinya ketika anak mau beranjak dewasa itu seperti apa. Mungkin bisa menerapkan yang tadi dari Ali bin Abi Thalib tadi, bagaimana cara mendidik anaknya, yaitu 7x3 ya Ustadz ya. Oke, baik. Yuk kita lanjut ke penanya selanjutnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Ustadz, sebenarnya yang nak ditanya tuh sama lah ke Mbak Rizky, ke Ibu Sumarni sama Ibu Yuli. Nah, karena sudah dijelaskan, mungkin sudah ada yang agak dikit-dikit masuk ke kita sebagai orang tua ya. Kita selalu ingin anak-anak kita duduk, berdiri, baring, berjalan, selalu ingin selalu dalam ridhonya Allah.
Jadi saya menanyakan yang lain saja, bagaimana Ustadz caranya kita dan mungkin untuk orang lain ya menghindari anak-anak kita dari bahaya narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah ya, wabarakatuh. narkoba. Iya. Ini narkoba ini perusak bangsa ini. Masya Allah. Karena juga kita kemarin itu magangnya di BNN, BNNP. Anak SMA itu banyak. Banyak ya yang terkena ya? Jadi kami itu dari penyuluh agama, ada BRUS, Bu. BRUS itu program bimbingan remaja di usaha sekolah. Karena rentan-rentan, apalagi daerah kita tuh yang dekat pesisiran. Yang mohon maaf, mudah untuk didapatkan. Jadi narkoba itu yang sering kami sampaikan di anak-anaknya di SMA atau SMP, awal narkoba itu rokok itu. Karena dia ingin mencoba untuk yang lebih jauh daripada rokok. Karena sebagian dalam apa namanya itu BNN itu, Badan Narkotika Provinsi itu, rokok itu salah satu ada juga kadar narkobanya. Jadi ketika seorang anak sudah terbiasa ngerokok, dia berteman dengan yang temannya lagi, yang menggunakan barang yang haram itu dia akan mencoba. Metode mereka yang kami dapatkan, Bu, observasi di lapangan, awalnya gratis, Bu. Awal gratis, kedua gratis, ketiga beli dengan paket yang murah, tetapi itu membuat kecanduan narkoba itu. Jadi mohon doakan saja anak kita. Jadi kalau anak kita sudah beda dari biasanya, itu menjadi pertanyaan. Dia sering menyendiri, nggak mau makan, badan kurus, itu petanda tuh. Dia sering begadang malam, muka pucat, itu petanda, Bu. Karena doping narkoba itu dia nggak mau tidur, dia mau beraktivitas. Sehingga wajah mereka kerut, tubuh mereka kurus. Jadi ketika nauzubillah anak kita ya, ketika anak itu sudah mulai ada seperti itu bentuknya, ciri-cirinya, mending kita rehab. Karena di BNN itu bukan pemberantas narkoba, Bu. Karena kita magang 2 bulan, BNN itu ada yang bidang untuk rehab anak. Jadi ketika rehab anak itu, dia setiap bulan dia itu harus ke BNN. Supaya apa? Untuk merehab dirinya. Dari urinnya, dari mimik wajahnya, itu terbaca. Ya, jadi seandainya itu ada tetangga yang anaknya menggunakan itu, lebih baik direhab. Karena rehab itu memang dilindungi oleh undang-undang dari pihak BNN, Badan Narkotika, baiknya provinsi ataupun kabupaten ataupun kota itu. Mohon doa ya, jangan sampai anak kita menyentuh barang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Ini kembali lagi berarti peran orang tua tuh sangat penting ya Ustadz ya. Kita harus ngawasin anak kita bertemannya dengan siapa. Bahkan kayak tadi Ustadz bilang, perubahan sekecil apapun pada anak tuh harus kita lihat juga ibu-ibu ya. Kalau anaknya udah mulai berubah sikapnya atau apa, itu mungkin bisa kita curigai gitu ya. Lebih baik kita waspada di awal gitu ya Ustadz, sebelum terlambat. Gitu ya. Iya, betul sekali. Baik Ustadz, beserta ibu-ibu yang hadir di studio dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui layar kaca Anda. Sayang sekali ini waktu kita sangat singkat Ustadz ya. Kita sudah berada di penghujung acara, namun sebelum kita menutup perjumpaan, boleh nggak Ustadz kasih satu pesan singkat untuk orang tua di Bangka Belitung untuk bisa mendidik anaknya menjadi generasi yang robani? Silakan Ustadz. Terima kasih. Di sesi terakhir ya. Iya. Jadi pesan yang sering kami sampaikan pada wali murid, wali santri, solehkan diri baru mensolehkan anak. Itu yang sering kami sampaikan. Solehkan diri baru mensolehkan anak. Arti kata apa? Kita ini menjadi panutan. Jadi uswatun hasanah untuk anak kita. Betul. Kalau orang tuanya sering sholat, ngaji, insya Allah anak itu seperti itu juga. Bagaimana Pak Ustadz? Kami sudah seperti itu dengan suami istri, tapi anaknya belum mau ikut juga. Perbanyakkan doa. Kita yakin doa itu akan mengabulkan apa yang kita minta. Kata Allah, saya dalam sangkaan umatku. Kalau kita bersangka baik dengan Allah, maka itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau kita ragu dengan kekuasaan Allah, dia mungkin anaknya berbeda. Pasti tidak berubah. Makanya kita harus husnuzon dengan Allah. Maka solehkan diri, baru mensolehkan anak kita. Kita menjadi pantulan.
kita maaf, mungkin yang sholatnya masih bolong, perbaharui. Mungkin yang jarang ngaji, perbaharui. Minimal mau ibu-ibu ya, minimal kita ngaji itu 1 baris ketika subuh. 1 baris setengah subuh, 1 barisnya, 1 halamannya, maksud 1 halamannya setelah subuh, 1 halamannya setelah maghrib. Karena dulu-dulu itu kalau di kampung-kampung tuh belum ada TV, banyak yang ngaji-ngaji. Sekarang nih banyak ikatan cinta kayak apa janji ikatan cinta apa terikat janji ya. Wallahualam lah film-film yang di TV itu kan. Itu terkadang kita tergayur dengan seperti itu. Solehkan diri baru kita mensolehkan anak kita. Perbaiki diri kita, ibadah kita, kualitas kita, insya Allah anak kita juga akan mengikuti kualitas dan apa yang kita lakukan keseharian. Itu mungkin Bu. Baik, Masya Allah. Jadi kita untuk bagaimana anak kita baik, kita harus mencontohkan terlebih dahulu. Seperti itu kali Ya. Ustadz ya. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi berkah untuk kita semuanya, ibu-ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Serta pemirsa yang menyaksikan dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan kami tentunya di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Saya Rizky Amalia, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.